Kau datang menguatkan hatiku. Dalam tangis pun ku tahu Engkau ada. Kasih-Mu Tuhan tak pernah meninggalkan. Tuhan, pegang tanganku, jangan biarkan aku jatuh. Bimbing aku di jalan-Mu, lewati lembah kelam. Tuhan, kuatkan aku, Kaulah harapan selama ku hidup. Ku perlu Kau setiap waktu. Tuhan, pegang tanganku. Saat aku lemah, hampir menyerah, Kau datang menguatkan hatiku. Dalam tangis pun ku tahu Kau ada. Kasih-Mu Tuhan tak pernah meninggalkan. Tuhan, pegang tanganku, jangan biarkan aku jatuh. Bimbing aku di jalan-Mu, lewati lembah gelap. Tuhan, kuatkan aku, Kaulah harapan selama ku hidup. Ku perlu Kau setiap waktu. Tuhan, pegang tanganku. Oh, pegang tanganku, jangan lepaskan. Tuhan, pegang tanganku, jangan biarkan aku jatuh. Bimbing aku di jalan-Mu, lewati lembah gelap. Tuhan, kuatkan aku, Kaulah harapan selama ku hidup. Ku perlu Kau setiap waktu. Tuhan, pegang tanganku. Ku perlu Kau setiap waktu. Tuhan, pegang tanganku. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita kembali belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui sebagian kecil firman Tuhan.
Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah kami yang hidup, Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas seluruh ciptaan. Dan Allah pula yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang mengaruniakan berbagai macam berkat anugerah di dalam kehidupan kami. Terlebih kekuatan dan kesehatan yang masih Engkau percayakan di dalam tubuh kami ini. Bersyukur kalau semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan Engkau juga menghindarkan kami dari berbagai macam mara bahaya. Pagi tadi, Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru untuk memasuki hari baru pemberian Tuhan. Untuk kami boleh mempertanggungjawabkan hari-hari kami, kehidupan kami kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami hendak bersama mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, lemah, dan juga rapuh. Dan kami percaya bahwa Engkau memampukan kami menyimpan, tetapi juga coba untuk melakukan di dalam keseharian kami. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya, dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Mazmur. Mazmur 73, baitnya yang ke-23. Saya mengambil satu bagian saja. Nanti Ibu, Bapak, Saudara bisa membaca lebih lanjut di ayat yang ke-21 sampai 28, begitu ya. Mazmur 73, baitnya yang ke-23. Demikian. Tetapi aku tetap dekat-Mu. Saya ulang. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Saya perlu mengulang sekali lagi. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Ini berasal dari Mazmur Asaf. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Ibu, Bapak, Saudara merasa ketika memiliki persoalan, permasalahan, kok silih berganti? Masalah sing siji urung rampung wis mlebu masalah liyane. Masalah liyane mungkin wis arep rampung ketambahan masalah sijine. Atau bahkan di dalam kehidupan kita seringkali kita merasakan persoalan, permasalahan yang bertumpuk-tumpuk. Mungkin juga kita sudah sampai ke titik jenuhnya. Wis bosen istilahnya gitu kan. Atau kalau kita menjumlahnya, mentotalnya dari A sampai Z, ke orang rampung-rampung toyo begitu ya. Dan mungkin saya juga pernah matur bahwa kadangkala persoalan yang hadir dalam kehidupan kita rasakan berat. Karena itu persoalan. Dan biasanya manusia memang menghendaki, menginginkan, membutuhkan sesuatu yang membahagiakan tentu saja. Siapa sih yang mau terbebani di dalam kehidupannya? Kan gitu. Kita itu pengennya enteng. Menjalani hari-hari panjang kita ya dengan baik gitu loh. Kayak aliran air yang mengalir, tetapi jangan sampai itu mentok pada batu. Bahkan kerikil pun jangan gitu kan. Langsam gitu kalau saya katakan. Namun nampaknya yang seperti itu kok enggak ada ya, enggak bisa ya.
Hampir setiap hari kita menemukan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Baik secara internal maupun secara eksternal. Baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam kehidupan dunia ini. Satu hal, saya kemarin itu melihat tayangan. Seorang anak, ya katakanlah konten lah ya. Seorang anak yang tadinya dia ragil, lalu akhirnya menjadi kakak ragil. Itu persoalan loh. Jangan katakan tidak. Kadang kita merasa bahwa aku ini sudah ragil dan aku ini disayangi, aku diperhatikan. Tetapi ketika lalu muncul adikku, masalah baru datang gitu. Betul ya? Sekarang orang tuaku kok berpusatnya pada adikku. Lalu kita merasa bahwa aku ini juga masih kecil, aku ini masih butuh perhatian, aku ini perlu mendapatkan prioritas, bukan dia yang datang kemudian, kan gitu. Persoalan bagi si anak, tetapi juga persoalan bagi si ibu atau orang tua atau bapak ibu gitu. Ketika lalu anaknya itu mengatakan, aku mau ganti mami saja begitu. Wah, ini kan persoalan lagi. Lalu ibunya juga merasa bahwa ini persoalan nih. Bagaimana caraku menyelesaikan ini supaya anakku yang tadinya bontot, yang tadinya ragil, sekarang menjadi kakak ragil gitu kan. Tidak mudah. Memberikan pengertian pun tidak mudah. Loh, tadi kan mami juga sudah konsentrasi kepada kakak. Kakak dibilangi bolak-balik orang ngerti-ngerti. Persoalan juga. Atau dalam bidang yang lain, itu banyak banget lah dalam kehidupan kita ya. Dan itu kita hadapi setiap hari. Hanya saja. Pernahkah kita juga berpikir, banyaknya persoalan yang kita hadapi dari A sampai Z, dari zaman dulu sampai sekarang, kok kita masih hidup? Betul ya? Kok kita masih diberi kekuatan ya? Ada keluhan-keluhan yang datang dalam kehidupan kita silih berganti loh. Sing beyeken, sing siraimu terus, sing duwite entek terus, sing tangane kejukemeng, sikile nyeri, dan sebagainya. Dan itu nampaknya bukan hanya dirasakan 1 hari 2 hari loh. Betul? Kadang kita merasakan berbulan-bulan. Lah kalau kita ingat, lalu kita menjadi ingat. Padahal wis pirang-pirang wulan ya. Lah kok kita masih diberi kekuatan untuk bisa bertahan hidup sampai dengan sekarang? Pernah nggak berpikir seperti itu? Atau bagian yang lain? Berasentong terus kok. Mangan wis sedina sepisan kok. Dan nampaknya itu juga tidak terjadi 1 hari 2 hari. Mungkin sudah puluhan tahun kita lakukan, kita rasakan. Dan ketika kita ingat, oh iya ya, kok ya aku iji urip ya, padahal manganku sedina mung sepisan. Berasku sering ngentek. Pernah merasakan itu dan mempertanyakan itu juga dalam kehidupan kita? Kenapa sih kita masih bisa bertahan? Kenapa sih kita masih diperkenankan hidup sampai dengan hari ini? Kenapa sih Tuhan masih memberikan kekuatan di tengah banyaknya persoalan permasalahan yang harus kita hadapi? Mari kita mengingat apa yang diungkapkan oleh Asaf ini di dalam Mazmur 73. Ketika sang pemazmur mengatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, yang menjadi kunci bagi kehidupan kita. Ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, tetap di dekatmu, walau apapun juga yang terjadi dalam kehidupanku, gitu loh. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan daya tahan bagi kehidupan kita.
sehingga kita mampu menjalani hari-hari panjang yang sulit dan mungkin membuat kita pusing. Itu pokoknya, itu inti. Ketika persoalan datang dan kita berpaku berpusat pada persoalan, maka kita kehilangan arah hidup. Bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Maido karo Gusti Allah kan gitu. Tetapi ketika A sampai Z itu tetap terjadi dalam kehidupan kita dan kita juga bertahan, oke. Ya katakanlah secara kasar ya, kuat-kuatan lah. Tapi kuat-kuatan secara positif. Walaupun badai menghadang, tetapi aku akan tetap di dekatmu Tuhan. Persoalan yang segede gunung, ombak lautan yang begitu dahsyatnya, tetapi aku tetap akan berpegang akan kasih setiamu. Maka kalau yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Dikatakan di bagian yang berikutnya, engkau memegang tangan kananku. Itu yang Tuhan lakukan. Kowe kuat kok. Kowe mampu kok. Kowe iso kok. Kowe ora dhewean kok, Ruth. Tanganmu ki tak genggam lho. Tak gegem. Ayo mlaku barengan karo aku. Ojo semplah, ojo loyo, ayo semangat wae. Ono wektune kok. Ada waktunya. Pada saat lalu Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Sehingga kembali lagi, jangan pernah enggan untuk terus berupaya berada di dekat Tuhan. Itu ya. Dan itulah yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Itulah yang akan menjadi kunci bagi hidup kita. Ketika apapun juga terjadi dalam kehidupan kita, sesulit apapun persoalan yang menghadang hidup kita. Tetapi ketika kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan pegangan, tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menggenggam kita. Tangan kita digenggam. Mungkin kalau saya membahasakan, Tuhan akan ngepuk-puk pundak kita. Akan ada sedikit refleksi di pundak kita. Gusti Allah ngelus-elus ning yo mijeti sithik-sithik. Atau Tuhan juga akan mengelus rambut kita, membuat kita nyaman, membuat kita lega. Membuat kita ada rasa yang ayem, tentrem. Bahkan Tuhan juga menyediakan pundak bagi kepala kita yang terus menerima beban, capek, lelah. Membiarkan kepala kita bersandar pada pundak. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Hanya kita saja yang seringkali lalu menjauh dari Tuhan. Manusiawi kan? Ketika lalu sudah numpuk, ketika sudah mencapai titik puncaknya, titik jenuhnya, lalu kita ya wes lah, lari saja. Mari kita hilangkan itu. Memperbaharui semangat, memperbaharui harapan, memperbaharui keinginan untuk terus dekat dengan Tuhan. Karena Dia tidak jauh dari kita. Dia selalu ada di dekat kita, berada bersama-sama dengan kita. Semangat, Tuhan memberkati. Amin.
bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami letih, lesu, berbeban berat ya Allah. Kadangkala yang kami rasakan bukan hanya satu persoalan, tetapi banyaknya beban kehidupan yang menindih jiwa kami. Kadang kami menjadi lilung, kami menjadi lupa akan Tuhan. Dan saat ini Engkau mengingatkan melalui Asaf, bahwa ketika semuanya terjadi dalam kehidupan kami, bukan kami lalu meninggalkan Engkau, tetapi semakin dekat dengan Engkau. Kami ingin menjaminkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan apa yang Tuhan ungkapkan, nyatakan di dalam Asaf, tentu akan menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Tuhan akan terus menggenggam tangan kanan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon berkat-Mu bagi setiap kami yang sakit, baik secara fisik maupun secara mental. Kami yang lemah, kami yang rapuh, kami yang tak berdaya, kami yang digerogoti oleh usia. Sehingga kadangkala perjalanan kehidupan kami lalu menjadi terbatas. Tetapi satu keyakinan kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ada jalan keluar yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesehatan sempurna bagi hidup kami. Bahkan Engkau memikul beban derita persoalan kehidupan kami. Kami pun berdoa bagi anak-anak pemberian Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pasti menolong mereka di dalam setiap pergumulan kehidupannya. Saat mereka harus menyelesaikan studi mereka, saat mereka berjuang untuk menyesuaikan diri dengan tempat yang baru, saat mereka harus berupaya keras untuk mencari tempat pekerjaan, saat mereka harus mempertahankan diri di tempat pekerjaan dengan karakter-karakter yang mungkin berbenturan satu dengan yang lain. Mereka yang mempertahankan hubungan baik dengan calonnya, atau bahkan mencari pasangan hidup yang tidak semudah kami bayangkan. Kembali kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak kami. Tuhan juga akan terus menopang kehidupan mereka. Oleh sebab itu kami mempercayakan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa Tuhan juga. Kehidupan gereja milik Tuhan, juga bangsa dan negara ini tetap dalam rengkuhan kasih Tuhan. Jangan pernah Engkau biarkan gereja milik-Mu berjalan sendirian, menghadapi tantangan dan badai kehidupan, termasuk di dalamnya bangsa dan negara kami, yang saat ini memang tidak baik-baik saja. Pemimpin-pemimpin kami yang seringkali menutup mata, menutup hati, menutup telinga, menutup jalan pemikiran mereka sehingga logika mereka terbalik-balik. Mereka tidak lagi memikirkan rakyat, tetapi memikirkan perut mereka supaya tetap gembung, supaya mereka tetap tidak kelaparan. Tuhan, pasti Engkau memiliki rencana bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang morat-marit saat ini. Kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pun saat kami rindu akan jamahan Tuhan, melalui apa yang kami butuhkan secara pribadi, Engkau akan mendengarnya. Dan pasti pada saat yang tepat, yang indah, yang telah Engkau tentukan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa di dalam surga,
kami juga menyadari akan banyaknya dosa, pelanggaran, kesalahan kami selama kami hidup. Tetapi dengan kasih setiamu, Engkau memberikan pengampunan bagi setiap kami yang menyesali dosa, pelanggaran kami dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan kami boleh mengakhiri ibadah kami, melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan sampai kesudahannya. Kami percaya Tuhan terus mengiring langkah perjuangan kami. Dan inilah doa permohonan ucapan syukur kami yang senantiasa kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Biarlah kita tetap semangat menjalani hari-hari panjang kita, semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tahu tangan Tuhan akan memegang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Datang pada Yesus, serahkan hidupmu. Apabila kau hilang harapan, Dia yang pengasih membukakan pintu. Kau disambutnya dengan sukacita. Datang pada Yesus,